Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Andi Air Channel Manfaat. Manfaatkan hidup, hidupkan manfaatmu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan itu levelnya ada 4. Jadi kedermawanan itu levelnya ada 4. Kedermawan yang pertama, ada orang yang kalau diminta itu baru ngasih. Nah, itu dermawan level pertama. Jadi kalau diminta orang itu ngasih, lomo lah kasarannya, setiap diminta ngasih. Dermawan level 2 itu kalau dia nggak ada orang pengertian. Jadi misalnya wong tuane orang jaluk tapi kok ketoknya butuh, di KI. Level 2 orang jaluk dia pengertian KI. Itu dermawan level 2. Dermawan level 3 itu ngasihnya itu banyak. Jadi orang ini suka nyari-nyari dan ngasihnya itu banyak. Jadi dermawan level 3 ini orangnya nek ngasih banyak dan suka nyari-nyari. Tapi caranya bersedekah yang banyak dan nyari-nyari dan banyak. Nah, yang level 4 ini Isar. Isar ini level dermawan yang paling tinggi, yang mungkin para nabi, para sahabat ini banyak yang memilikinya. Apa itu? Yakni ketika dia sendiri membutuhkan tetapi dia lebih mengutamakan orang lain. Jadi ngasih ke orang lain padahal dia ini membutuhkan. Yang waktu itu ada kisah sahabat itu kan. Jadi bagi makanan ketika posisi kelaparan semuanya, ada satu makanan, sahabat ini ngasih ke sahabat yang lain. Sahabat yang lainnya ternyata mikir sama, mengutamakan sahabat yang lainnya, muter terus sampai akhirnya itu balik ke sahabat yang pertama kali ngasih. Masya Allah, gitu indah ya. Jadi ini kedermawanan ketika kita, paling tinggi itu ketika kita membutuhkan tapi kita mengutamakan orang lain. Nah, seberapapun itu, entah sedikit ataupun banyak. Tapi banyak ini nggak mungkin karena kita saja membutuhkan. Jadi sedikit tetapi mengutamakan orang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik dari seorang sahabat Nabi yang waktu itu posisinya di Madinah, yang ketika itu Madinah berada pada kondisi kekeringan yang luar biasa sehingga semuanya kering, bahkan sumur-sumur itu pada kering. Tapi ada satu sumur yang nggak kering, milik Yahudi. Jadi ada sumur milik Yahudi ini nggak kering. Namun Yahudi ini ya komersil ya, orang semuanya pada kehausan ya. Yahudi ini komersil ya, seneng menungso Yahudi mana. Maka Yahudi ini jual air dalam sumur itu dengan harga yang nggak murah, harganya mahal. Hukum ekonomi itu kelangkaan membuat kemahalan seperti itu. Nah, intinya dijual dengan harga mahal, dijual dengan harga 30 dirham. 30 dirham ini saya pernah hitung-hitung, kalau di zaman sekarang itu sekitar 150.000. Saya nggak tahu zaman itu seperti apa harganya ya. Nah, singkat cerita, semua orang ya terpaksa harus beli air di tempat Yahudi tadi. Ada yang dapat 1 ember, ada yang 1 ciduk, ada yang ya 1 wadah itu 30 dirham. Singkat cerita teman-teman, ada seorang perempuan, wanita bawa anaknya. Nah, wanita ini bilang pada Yahudi tadi, Yahudi, mbok tolong saya ini dikasih airnya, anak saya ini belum minum sehari, mbok saya dikasih airnya tolong. Tapi apa kata Yahudi? Enak aja. Ini singkat ceritanya bahasa saya, enak aja. Emang saya tukang sedekah, tukang bakso apa, ngasih kamu ini bayar. Kalau nggak punya duit ya nggak usah beli. Ya udah, kalau bayarnya besok gimana? Saya baru punya mungkin uang, besok tak cari dulu. Ya kalau besok punyanya uang ya besok aja airnya. Yahudi ini wis terkenal
pelit ya sifatnya ini ya. Cerita itu masya Allah, sampai wanita yang minta aja ini anaknya belum minum seharian sama Yahudi tadi nggak boleh diusir juga. Nah singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya siapa yang mampu membeli sumur itu, sumur rum tadi, intinya ya di inti hadisnya itu, siapa yang membeli sumur rum tadi dijanjikan Allah surga. Air yang mengalir akan mengalir terus, tidak berhenti-henti. Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dijanjikan Allah surga. Barang siapa yang memberi air rum, nanti namanya sumurnya itu sumur rum atau rumah ya, maka Allah akan menggantinya dengan air surga yang tidak akan berhenti mengalir, atau dijanjikan surga. Singkat cerita ya, ini sabdanya Nabi ini ada yang mengatakan sabda ketika beliau berkata lirih, ada yang mengatakan ketika bersama dengan sahabat disampaikan. Lalu ada seorang sahabat yang gercepnya luar biasa. Jadi sahabat ini namanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini nggak tunggu lama ya, namanya apalagi janjinya surga ya. Utsman bin Affan ini nggak tunggu lama. Singkat cerita, Utsman bin Affan nyuruh pengikutnya. Ada suatu riwayat yang cerita yang kita baca itu nyuruh pengikutnya. Jadi Utsman bin Affan nyuruh pengikutnya, wahai pengikutku, tolong kamu beli sumur Yahudi tadi, sumur rumah tadi, berapapun harganya beli, pokoknya berapapun harganya beli. Nah, singkat cerita, pengikutnya tadi ke tempat Yahudi, lalu bilang sama Yahudi, Yahudi, sumurmu ini tak belinya. Dibeli. Emang kamu punya duit berapa? Saya 10.000 dirham. Mau nggak? Sebenarnya ini 10.000 dirham ini mas gede banget. Tapi jenenge Yahudi apa ya? Serakah. Jadi Yahudi ini bilang, jane koyo nek ning Jogja kan do kenotol ya, gelem ra gelem omahe ana sing tempat saudaranya istri itu kenotol baru bangun, padahal omahe apa gede, tapi kenotol gelem ra gelem itu, tapi yo gantine yo gede, miliaran juga. Ada yang di daerah Kudian juga sama seperti itu. Jadi yo orang gelem nolak soalnya yo gede juga. Sebenarnya Yahudi ini sudah tahu ini besar, tapi jenenge Yahudi serakah. Kalau 10.000 dirham saya nggak mau, tapi kalau 12.000 dirham saya mau. Bilangnya 12.000 dirham. Jadi 12.000 dirham ini setara dengan 50 jutaan ke atas. Ada yang mengatakan 54 jutaan. Itu zaman dulu. Kalau dikonvertikan sekarang, saya pernah baca sekitar 6 miliar. Di sumur organ 6 miliar. Masya Allah. Akhirnya tahu 6 miliar. Nek zaman saya akeh banget ya. Apalagi di zaman itu. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita, pokoknya tak tuku nih. Tadi bilang dibeli. Tapi Yahudi kok dituku iki? Nggak sampai situ serakahnya Yahudi. Yahudi bilang, tapi ada syaratnya lagi. Loh, syaratnya apa? Kan udah dibeli, udah 54.000 dirham, apa 12.000 dirham sudah deal. Ada syaratnya. Nah, ini tak jual semua, saya nanti usahanya gimana? Jadi nanti sehari buat kamu, sehari buat saya juga ikut jualan. Jadi ono ya, wong ngedol barang, ini bahasa saya itu wong ngedol barangnya dienggo sedina nggo kowe, sedina ngedol TV didol, sedina nggo kowe, sedina TV-ne ning omahku. Apa ngedol kulkas, apa mesin cuci, sedina tak kowe tak nggo, sedina tinggo. Jenenge Yahudi luar biasa. Serakahnya luar biasa, pelitnya luar biasa, lengah, masya Allah, kakalinya juga luar biasa. Nah, ini Yahudi sudah dari dulu ternyata sifatnya seperti itu, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita, karena pesannya Utsman bin Affan berapapun beli, maka ya wis, saya setujui syarat darimu. Kita beli 12.000 dirham, satu hari milik kita, satu hari milikmu. Ya wis ini. Yahudi tadi tanya, ini sopo iki sing tuku ini kok pengen sumur saya ini, pasti dia ini orang cerdas ini, pengen golek duit akeh ini bahat ini ya akeh iki. Ini yang mau beli Utsman bin Affan. Oh pantas, saudagar kaya itu dia itu memang pinter itu, mau beli sumur ini, dia pasti mau cari untung banyak dari sumur ini. Itu ngomong perkiraannya Yahudi. Nah, singkat cerita, di hari pertama Utsman bin Affan bilang kepada seluruh masyarakat muslimin,
hal yang tak terduga. Wahai masyarakat kaum muslimin, sumur Rum ini hari ini kalian boleh ambil gratis, gratis. Wah, ya Allah. Wah, kaum muslimin pada senang semuanya. Tapi Utsman bin Affan kebalikannya Yahudi tadi. Yahudi tadi pelitnya luar biasa, nggak cuma gratis. Utsman bin Affan bilang, karena besok itu Yahudi yang jualan, maka hari ini kalian ambil biar bisa untuk besok. Jadi misalnya ada yang bawa 1 ember, bawa 2 ember, atau jirigan bawa 2 jirigan, biar besoknya nggak usah beli di tempat Yahudi tadi. Singkat cerita semuanya pada bahagia. Ada yang sujud syukur, ada yang senang sekali, bahagia, saling peluk dan lain sebagainya. Dan semua berbondong-bondong ngambil air sumur dari sumur Raumah tadi. Nah, singkat cerita besoknya Yahudinya jualan. Nah, Yahudinya jualan, ayo 30 dirham ditawarkan. Tapi kaget loh, kok orang yang tukui. Ayo ini air 30 dirham, ayo pada beli, gak ada yang beli. Singkat cerita diturunkan harganya, ya wes 20 dirham, Yurano sing tuku. Ya wes 5 dirham, Yurano sing tuku. Akhirnya ditanya, kok kenapa nggak pada beli air saya? Biasanya pada beli air saya. Dijawab, Yahudi, kami ini sudah dapat air gratis dari Utsman bin Affan, ngapain beli air dari tempatmu? Wah, Utsman bin Affan gratis kan airnya? Ya aduh, bangkrut aku. Masya Allah. Nah, akhirnya datanglah pengikutnya Utsman bin Affan bilang ke Yahudi, Yahudi, piye rapayu toh apa sumurmu? Utsman bin Affan tobat ini, masa digratiskan lah, aku rabati ini. Ya udah, daripada kamu nggak badi 5 dirham aja kan nggak laku, tahu kita beli. Ada akhirnya sumurnya sisanya tadi ya, satu hari kita beli gimana? Tapi kita nggak bisa beli yang kayak dulu harganya murah. Wong Rapayu itu timbang Rapayu kita belinya. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan sumur sisanya tadi dengan harga yang lebih murah atau mungkin sangat murah sekali. Nah, akhirnya sumur tersebut singkat cerita digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, disedekahkan untuk kaum muslimin, kepentingan kaum muslimin. Bahkan sampai sekarang sumurnya itu digunakan untuk mengairi kebun-kebun kurma dan lain sebagainya. Singkat cerita, karena duitnya dari hasil itu banyak, dibangunlah sekarang itu ada hotel ya, hotel atas nama Utsman bin Affan, gede banget hotelnya. Dan duitnya digunakan untuk kaum muslimin juga, masya Allah. Dan rekening paling kuat di dunia ini rekeningnya Utsman bin Affan. Jadi rekeningnya itu masih atas nama Utsman bin Affan dan digunakan untuk kemaslahatan kaum. Jadi amal jariah bagi Utsman bin Affan, insya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kisah kedermawanan sahabat Nabi yang tidak pikir panjang dalam bersedekah ataupun membantu kaum muslimin. Ketika banyak orang pelit, Islam tampil dermawan. Ketika banyak orang nggak mau bersedekah, Islam tampil bersedekah. Ketika banyak orang yang sibuk memperkaya diri, Islam datang untuk membantu orang lain. Itulah Islam, hadir dengan kebaikan, hadir dengan kemuliaan. Semoga apa yang kita sampaikan membuat kita peduli dengan saudara-saudara kita yang salah satunya hari ini Palestina ya, sedang dilanda krisis penjajahan yang luar biasa. Mereka butuh bantuan kita, mereka butuh doa-doa kita, maka kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan terbaik kita, ataupun minimal mendoakan. Jangan sampai kita tidak peduli. Bayangkan ketika kita makan enak, mereka tidak punya makan, bahkan makan. Ketika kita minum jus, minum air yang mungkin sampai harganya mahal, mereka sedang minum air-air yang mungkin kotor, air-air yang mungkin ambil dari air hujan di tanah dan lain sebagainya. Dan kondisi ini real, benar terjadi. Nggak cuma itu, nggak cuma menderita kelaparan, kehausan, mereka pun menderita ketakutan, karena setiap hari ketakutan, karena mereka entah kapan mereka akan mati, mereka tidak tahu. Bisa jadi hari ini mereka sehat, besok mati di bom, ataupun mati dengan ketentuan Allah yang lain. Namun yang jelas, luar biasanya mereka tetap sabar, luar biasa mereka tetap percaya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah mereka yang meninggal menjadi orang-orang yang syahid dan orang-orang Israel lanatullah. Insya Allah ketika mereka hari ini menyerang habis-habisan orang yang tidak bersalah,
seperti warga-warga Palestina, Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Gusti Allah boten sari, mereka akan dibalas dengan balasan Allah, balas dahsyat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga rakyat Palestina di kemerdekaan Indonesia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang terbaik, dan semoga mereka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya di negeri mereka sendiri. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Di akhir jalan manfaat, manfaatkan hidup, hidupkan manfaatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.